Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Ya, semoga Anda baik-baik semua. Salam buat keluarga teman-teman ya, dimanapun teman-teman berada. Saya akan bicara soal Pascal Struijk ya. Pemain Leeds United berusia 25 tahun ini sudah saatnya saya pikir dipertimbangkan dengan matang oleh PSSI. Dia punya darah keturunan garis Indonesia tentunya lewat kakek dan neneknya, dan memang nama Pascal Struijk ini kan sudah lama digaungkan, cuma belum ada kesempatan. Dia memang lahir di Belgia, juga dia pasti orang Belanda, tetapi Ronald Koeman tidak mengangkut dia, tidak memainkan dia atau memanggil dia untuk persiapan pra Piala Dunia 2026, karena kemarin Belanda baru hajar Malta itu 8-0. Tidak ada nama Pascal Struijk. Walaupun dia sekarang bermain dengan Leeds United, ada di Liga Primer, divisi tertinggi. Setelah lolos dari Championship kemarin, Pascal Struijk membawa ini kembali hadir. Setelah tahun 2020, dia menjadi pemain kesayangan, salah satu yang diandalkan oleh Marcelo Bielsa ketika mereka promosi tahun 2020 saat itu, dan kemudian turun lagi. Nah, di bawah pelatih Daniel Farke saat ini, dia juga diharapkan menjadi andalan di jantung pertahanan. Dia bermain di bek tengah dan kita tahu semua. Nah, keistimewaan dari Pascal Struijk ini teman-teman ya, bukan cuma di bek tengah, tapi dia bisa bermain di kiri ya, dan juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan, defensive midfielder. Kalau bicara di gelandang bertahan berarti kalau dia bisa bermain ke depan, ini kan jauh lebih bagus. Kita butuh seorang gelandang bertahan karena selama ini yang ada tinggal Joy Pelupesi. Nah, kalau Joy nggak ada kan sulit, tapi kalau dengan Pascal bisa memiliki 3 opsi bermain, nah Patrick Kluivert bisa mendorong dia bermain sebagai gelandang bertahan juga. Ini kan akan jauh lebih bagus jika di belakang itu ada Justin Hubner, ada Jai Ises dan Rizky Ridho. Ya, kemarin Rizky Ridho tidak bermain, Mads Hilgers yang masuk ketika melawan Jepang dan kita kalah dengan 6-0. Nah, kenapa saya bicara dengan Pascal Struijk? Saya sudah pernah bicara di konten saya mungkin bulan lalu ya, atau 2 bulan lalu, tentang pemainnya satu ini. Nah, dia memang tidak bisa diangkut kemarin di bulan Juni untuk pertandingan melawan Cina terakhir ya, kemudian dengan Jepang ya. Tapi kita di Oktober ketika hadir di putaran keempat, saya rasa PSSI atau Pak Erick Thohir harus bisa mempertimbangkan untuk mengambil pemain belakang. Kenapa Pascal Struijk harus hadir? Banyak yang mengatakan belakang lagi. Sudah penuh di belakang. Yang kita butuhkan adalah pemain depan dan pemain tengah. Itu. Tapi kalau melihat teman-teman, dari keseluruh rangkaian di grup C kita bermain 10 kali dengan 3 kali menang, 3 kali imbang dan 4 kali kalah. Kita memasukkan 9, kemasukan 20, ada minus 11. Nah, sektor belakang ini yang disorot. Walaupun sudah banyak, sudah sesak-sakan di belakang ya kan. Kita punya Jai, punya Ridho, punya Mes, punya Justin, ya, bahkan Verdong bisa ditarik. Di belakang juga ada Kevin Dix, ada Jordi. Banyaklah pemain-pemain kita yang bisa taruh di belakang. Tapi tetap saja kita butuh paling tidak 1 pemain lagi untuk ada di belakang. Selain kita butuh pemain depan tentunya. Karena 9 gol yang kita cetak selama mengarungi grup C itu kan berasa memang kurang greget. Memang kita sudah punya Ole. Tetapi itu belum bisa juga. Ole sudah menyumbangkan sejauh ini 3 gol bersama dengan timnas. Tapi 20 gol kemasukan itu terlalu banyak. Bahkan dalam 4 pertandingan terakhir teman-teman, kita kebobolan 11 gol kan. 5 dari Australia di Sydney, ya masih ingat kan, dan terakhir lawan Jepang. 2 pertandingan lain kita menangkan clean sheet, lawan Bahrain dan lawan Cina. Makanya perlu ada pemain lagi untuk taruh di belakang. Jordi sudah usia, ya sudah berusia tua, jadi mungkin dia bisa saja di putaran keempat tidak dipanggil. Tapi kalau ada Pascal Struijk akan jauh lebih bagus di belakang, masih muda, masih 25 tahun. Belgia juga tidak memanggil dia untuk bermain. Jadi pilihan dia sekarang jika ingin bermain di tim nasional dan berharap ingin membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada sebagai tuan rumah bersama, dia harus bisa memilih ya, menentukan sikapnya bermain buat tim nasional kita. Dan peluang itu ada. Kita ada di putaran keempat, tinggal menunggu hasil drawing nanti di bulan Juli, dan dengan siapapun kita harus siap untuk bermain di putaran keempat karena peluang itu ada. Kalau kita bisa menjadi juara grup atau 1 kali menang 1 kali imbang, peluang kan itu lolos. Nah, tapi belakang ini
perlu. Dengan tinggi 190, saya rasa Pascal cocok untuk bermain di belakang. Ya, bermain dengan Jai, ya entah dipasangkan dengan siapapun, apakah Rido sana atau dengan Justin Hubner. Tapi dia ada. Bagus buat kita. Punya tinggi badan yang bagus untuk motong bola-bola udara ya. Dan dia bisa mencetak gol. Ya, lalu dia mencetak gol juga tinggi. Di divisi championship kemarin ketika bersama dengan Leeds sebelum dia bawa untuk promosi pada musim ini, dia bermain secara total 35 kali. Teman-teman ya. Dan mencetak 5 gol. Ya, dan ada 3 kartu kuning. Saya pikir ini pemain yang bagus. Kalau bola-bola dari set piece ya, bola-bola corner kick untuk tendangan bebas diarahkan ke kotak penalti, dia selalu berada di dalam kotak penalti dan dengan tinggi 190 dia cocok akan terbang untuk bisa menyambut bola-bola itu kan. Jadi sebagian besar juga gol-gol yang dia ciptakan bersama dengan Leeds juga dari tandukan kepala. Jadi saya pikir memang kita perlu. Ada beberapa nama aja ya yang kalau bisa digaungkan ya, ada banyak lah kalau bisa. Tristan Goyer juga bisa dipanggil, tapi kan Tristan tuh bisa bermain melebar agak ke kanan. Ya, Ryan Flamengo bersama dengan PSW kan dia bisa sebagai bek tengah juga, masih muda, bisa dipanggil juga. Tentunya ini dalam radar PSSI. Tapi saya sangat tertarik dengan Pascal Struijk karena dia memang cocok. Kuat dalam bola-bola atas, juga dalam tackling dia bagus, bersih bermain ya, dan sangat ngotot. Jadi kita perlu pemain seperti Pascal. Tinggal bagaimana PSSI tentunya untuk melakukan pendekatan, termasuk bagaimana meyakinkan Pascal Struijk ini untuk bisa, kalau dia bisa kita ambil ya, dan tentunya semua datang dari Pascal Struijk kan ya, kalau dia mau untuk bisa kita naturalisasi. Nah, ada sejarah buat kita, pemain Indonesia pertama yang bermain di Premier League dengan Pascal. Semoga dia mau, dan juga tentunya semua datang dari rayuan dari PSSI. Lobi-lobi tinggi harus dilakukan sejauh ini. Kalau kita pingin lolos dan belakang kita tidak keropos ya di belakang dengan kebobolan sampai 20 gol itu kan seakan-akan memang tidak mengenakan. Semua akan bicara perlu di depan, perlu tengah, tapi ternyata di belakang. Makanya belakang itu banyak ya, ternyata memang sulit untuk bisa menghadapi tim yang punya lini serang yang kuat. Kita harus punya belakang yang baik, apalagi menghadapi putaran keempat. Itu membutuhkan memang kekuatan tim, pematangan tim dari Patrick Kluivert ini. Kalau dengan tim saat ini saya bukan berarti apa-apa ya, sudah bagus kita lolos ke putaran keempat, itu luar biasa buat kita. Tapi kan kita bersaing dengan tim-tim yang jauh ada di atas kita secara peringkat dan semua berambisi untuk lolos ke Piala Dunia. Nah, belakang kita ini kalau melihat dengan kondisi yang ada sampai kebobolan begitu banyak, nah berarti ada masalah yang perlu untuk ditambal oleh Patrick Kluivert. Makanya perlu mendatangkan 1 atau 2 pemain terserah, tapi kalaupun 1 saya pikir merekomendasi dengan Pascal ini oke. Walaupun saya bilang tadi ada Ryan Flamengo kayaknya bisa diambil. Ya, atau kalau Tristan kan bermain agak ke melebar. Perlu juga untuk di kanan sebenarnya untuk melapis keberadaan Kevin Dix di sana yang gampang cedera. Walaupun Kevin Dix pemain yang bagus, tetapi perlu ada sana karena kemarin kita bisa melihat Jakob yang bisa didorong ke depan juga bermain ke belakang untuk melapis Kevin Dix ya. Yanje terakhir yang ikut juga dimainkan ke Jepang. Tapi perlu dengan Tristan juga sehingga bek kanan itu terisi kuat. Seperti ada di kiri kan Verdong, di James ya, ada Sain, nah itu enak. Tapi Pascal juga bisa bermain di posisi kiri. Itu yang menjadi kelebihan dari Pascal. Kalau bermain dengan 3 back, dia berada di posisi Justin Hubner. Ya, di kiri. Kalau Jai di tengah, Rido ada di kanan ya. Oke, bisa tampil. Kalau kemarin kan Mes yang dimainkan. Jadi memang kedalaman untuk di lini belakang perlu untuk diperhatikan. Dan saya rasa evaluasi sudah dilakukan oleh Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan Dani Lansat, ya, Gerard van den Berg, tentu memberi masukan kepada Pak Erick Thohir. Dan kemarin juga saya sudah WA ke Pak Erick, perlu untuk diisi pemain tengah dan pemain depan, di samping pemain belakang, ya untuk ke depan nantinya. Karena kita harus betul-betul kuat untuk di putaran keempat ini. Jadi kesempatan masih ada buat kita. Kita tinggal tunggu apakah Pascal mau. Ya, dan juga lobby-lobby kita berhasil untuk mendatangkan dia dengan opsi lain yang ada ya, yang saya sebut tadi. Ya, kita akan tunggu nantinya siapa yang akan bisa datang untuk bisa memperkuat di belakang lagi. Ya, nanti besok kita akan bicara siapa yang akan main di tengah.
Ya, pemain-pemain mana yang pas untuk di tengah, dan kemudian siapa yang akan bisa diambil untuk pemain di lini serang untuk menampingi Ole dan Ragnar di sana kan. Kita tahu ada masih Dalino, yang benar Egy yang bisa dimainkan di sana, tapi perlu untuk ada 1 atau 2 pemain lagi untuk yang punya naluri menyerang yang sangat bagus, sehingga kita ada keseimbangan di dalam tim ya, baik di starting 11 dan juga di pemain yang ada duduk di bench. Semoga yang terbaik untuk PSSI, dan tetap kita dukung tim nasional kita dengan saya, Bung Ropan. Ciao.